Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kita jumpa lagi, kita sharing lagi. Pada kali ini saya menerima ada pesan ya dari YouTube teman-teman. Di sini notification di sini ada fitur lanjutan terbuka. Coba buat postingan. Kita akan bahas mengenai fitur ini ya teman-teman ya. Jadi fitur ini bisa kita gunakan untuk lebih dekat kepada subscriber kita ya teman-teman ya, atau bisa membentuk community kita. Jadi di sini kita bisa pelajari lebih lanjut ya. Ini bisa menciptakan post community ya. Jadi community post ini bisa memberikan kita jangkauan lebih pada YouTube dan mengembangkan engagement ya teman-teman ya dengan audiens kita ya. Ada engage ya, ada chemistry lah ibaratnya seperti itu. Jadi kita bisa mempelajarinya mengenai keuntungan dari tab community dan eligibility-nya. Ini kita bisa pelajarin di sini. Ini dia. Ini belajari tentang post community. Ini tadi kita bahas dulu ke sini ya. Jadi di sini ada catatan ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman community postnya dinonaktifkan atau off ya, itu ada kemungkinan audience channel atau channel pengunjung itu di set ke mode untuk dibuat ke anak-anak ya teman-teman ya. Made for kids ya, dibuat untuk anak-anak. Kita bisa pelajari di sini ya. Kita bisa ngubah nanti mode kita itu dibuat untuk anak-anak atau bagaimana gitu. Seperti di sini teman-teman. Ini dia. Kita bisa atur di sini ya. Secara default. Ini ke YouTube Studio kita dulu. Kita bisa setting ini supaya nanti pada saat kita upload dia secara default akan menentukan ya teman-teman ya. Penentuannya kemana? Apakah dia untuk dibuat untuk anak-anak atau tidak dibuat untuk anak-anak. Ini coba kita klik sini upload default. Ini bisa kita atur ya teman-teman ya, basic infonya ya, supaya nanti pada saat kita mengapakan deskripsinya otomatis akan tertulis ya di deskripsi video yang akan kita upload. Ini dia teman-teman, kita bisa carinya di channel teman-teman ya, di channel kemudian advanced setting di sini. Jadi di sini bisa kita pilih teman-teman ya, kita atur ya supaya kita nggak milih-milih lagi pada saat kita mengupload video kita. Kalau misalkan channel kita ini ditujukan untuk channel yang tidak dibuat untuk anak-anak di sini. Ini no. Kita pilih pilihan yang kedua ini, tidak, atur channel ini tidak dibuat untuk anak-anak ya. Aku tidak pernah mengupload konten yang dibuat untuk anak-anak, dan yakinkan memang konten teman-teman itu memang tidak dibuat untuk anak-anak ya teman-teman ya. Jadi bisa pilihan ini ya, kita save ya seperti itu. Nanti kalau dipilih nanti otomatis dia berubah teman-teman ya, save ya. Kita klik sini ya. Nih karena saya udah milih sini, saya close saja. Itu dia teman-teman. Kita atur dulu. Kemudian yang di sini teman-teman ya, post community itu dimatikan ya atau mati. Itu misalkan ini kita melihat ya atau menikmati YouTube melalui akun yang sedang diawasi ya teman-teman ya, sedang diawasi. Jadi nanti community post ini akan nggak tampil ya seperti itu ya. Jadi kita menikmati atau melihat YouTube ya melalui akun yang sedang diawasi oleh YouTube ya teman-teman ya. Itu dia. Bagaimana cara membuat community post itu di komputer Android, iPhone, ada tertera di sini ya. Bagaimana menciptakannya? Di sini kita login dulu ke YouTube, kemudian pada bagian top ya, pilih create ini, tambah create post ya. Seperti itu teman-teman. Ini bisa kita klik sini, ada create post ini ya. Ini create post. Nah, ini community ya. Maka kita akan diarahkan ke community di sini teman-teman ya. Atau langsung ke community di sini. Nah ini, kemudian kita bisa memilih post kita ya, post, kemudian kita di dalam kotak di atasnya ya, itu kita bisa memilih ya, atau kita bisa mengetikkan pesan ya untuk menciptakan teks yang ingin kita postkan, atau kita bisa menambah teks untuk misalkan sebuah gambar ya teman-teman ya, GIF, atau dia post video di sini. Ini kita bisa pilih di sini, ada banyak pilihannya, ada image ya, image poll ya, image untuk mengupload gambar hingga dia 5 gambar atau GIF ya. Kita bisa pilih dari komputer kita, kemudian kita post nanti. Nah, seperti itu. Misalkan ini bisa kita nanti pilih post atau schedulekan ya, atau jadwalkan seperti itu. Nah, bisa dari sini juga. Nah, seperti itu. Ada kemudian image polling ya, polling gambar di sini ya. Ada opsinya, bisa kita klik nanti gambarnya di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman, ini contoh saja ya. Nah, ini baru kemudian pertanyaannya. Ini pertanyaan teman-teman ya. Ini pertanyaannya. Nah, pertanyaannya apa, tentang apa. Kemudian ini pilihannya ya.
Ini bisa kita atur, kita hapus seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian nanti kalau udah oke baru kita post. Selanjutnya di sini ada juga, saya cancel dulu. Di sini ada text poll ya, polling text ya, tanpa gambar ya. Nah, tanpa ada gambar kita bisa nambah pilihan lain seperti itu ya. Kalau mengenai apa kita mau polling seperti itu. Kemudian ada juga post video di sini ya, bisa kita masukkan di sini ya, dari video dari YouTube ya, atau dari URL ya, atau dari video YouTube kita bisa kita nanti masukkan ya di sini. Ya, tambahkan video YouTube yang ada pada YouTube kita ya, atau dari URL atau dari video di channel yang lain ya teman-teman ya. Itu kita cancel dulu. Nanti bisa kita post ya teman-teman ya. Ini dia. Jadi teman-teman, fitur ini sangat berguna ya teman-teman ya, untuk membangun community kita pada channel kita. Jadi nanti kita di sini bisa sharing-sharing teman-teman ya dengan fitur ini ya, mengenai mungkin apa yang ingin diangkat atau keinginan dari audiens seperti itu teman-teman ya, bisa nanti kita kembangkan. Oke, mungkin itu aja informasinya teman-teman mengenai fitur lanjutan terbuka ya, yang bisa kita gunakan untuk membuat postingan dari gambar ya, kemudian polling gambar, kemudian text poll dan video untuk membangun community dari channel kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.